Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan baik. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan-Mu. Dan pada pagi hari ini kembali lagi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu tindakan Daud dalam kesusahan. 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun kita hanya membaca ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini menceritakan bahwa Daud dalam kesusahan melarikan diri ke kemah Tuhan dan sekarang berkemah di Nob yang diduga sebagai kota dalam suku Benyamin. Karena Silo sudah ditinggalkan, maka kemah Tuhan sering berpindah-pindah. Meskipun tabut Allah masih tetap di Kiryat Yearim, kesanalah Daud pergi dalam pelariannya dari amarah Saul dan menemui Imam Ahimelek untuk bertanya kepada Tuhan di sana dan memohon petunjuk darinya tentang kewajiban maupun keselamatannya, sebab perkara yang menimpanya sulit dan berbahaya. Dalam hidup ini tidak jarang kita diperhadapkan pada dua pilihan sulit. Daud diperhadapkan pada dua pilihan sulit. Tidak makan berarti ia dan anak buahnya kelaparan, atau makan roti sajian yang memang seharusnya dimakan hanya oleh para imam. Namun Daud memberanikan diri untuk meminta kepada Ahimelek, imam di Nob. 1 Samuel 21 ayat 4 sampai dengan 6. Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini. Masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Pilihan untuk makan roti sajian bukanlah perkara mudah. Namun sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada anak buahnya,
Daud meminta itu kepada Ahimelek, roti sajian. Tanggung jawab memang mesti kita ambil ketika kita menghadapi pilihan dalam hidup kita. Ada kalanya tidak berisiko maupun yang berisiko, dan sebuah keputusan haruslah diambil pada saat itu. Daud dengan berpura-pura diutus oleh Saul untuk melayani kepentingan-kepentingan masyarakat, memohon Ahimelek untuk menyediakan semua keperluannya saat itu. Di sini Daud tidak berperilaku seperti biasanya. Ia memberitahu Ahimelek sebuah kebohongan besar, bahwa Saul memberinya tugas untuk dilaksanakan, bahwa anak buahnya telah disuruh pergi ke suatu tempat, dan bahwa ia diperintahkan untuk merahasiakannya, dan karena itu tidak berani memberitahukannya sekalipun kepada imam sendiri. Semuanya ini dusta. Apa yang akan dikatakan tentang hal ini? Kitab suci tidak menyembunyikannya, dan kita tidak berani membenarkan tindakannya itu. Ini perbuatan jahat dan terbukti menimbulkan dampak yang buruk, sebab perbuatan itu menjadi sebab utama daripada kematian para imam Tuhan. Sebagaimana Daud merenungkan hal itu sesudah dengan penyesalan. Tidak ada gunanya bagi Daud untuk menutup-nutupi sesuatu di hadapan sang imam seperti itu, sebab kita dapat menduga bahwa seandainya Daud mengatakan yang sebenarnya kepada Ahimelek, maka Ahimelek akan siap melindungi dan membantunya, seperti yang dilakukan Samuel. Ahimelek akan mengetahui lebih baik bagaimana menasihati Daud dan bertanya kepada Allah bagi dia. Umat harus berterus terang kepada hamba-hamba Tuhan yang setia melayani mereka. Daud adalah seorang yang mempunyai iman dan keberanian yang besar. Namun sekarang baik iman maupun keberaniannya lumpuh. Ia berbuat curang seperti itu karena takut. Dan ini terjadi karena kelemahan imannya. Seandainya ia menaruh percaya pada Allah dengan benar, maka ia tidak akan mencari akal untuk bertahan hidup melalui tindakan yang menyedihkan dan berdosa seperti ini. Hal ini ditulis bukan untuk kita tiru, bahkan dalam kesusahan-kesusahan yang paling besar sekalipun, melainkan sebagai peringatan bagi kita. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Marilah kita semua berdoa setiap hari. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Marilah kita semua mengambil kesempatan dari sini untuk meratapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman itu tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali untuk melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.